Halo guys, balik lagi dengan gue Clarissa. Hari ini gue bakal bahas salah satu sejarah, bisa dibilang sejarah sih, walaupun ini belum terjadi kayak sebelum kemerdekaan kayak gitu. Ini merupakan salah satu perang antar suku di Indonesia yang bisa dibilang paling mistis dan paling mengerikan. Kayak gimana perangnya? Ayo kita bahas. Jadi, kayak kalian bisa dibaca di sini, Perang Sampit. Sampit itu merupakan salah satu kota di Indonesia ya, di mana perang ini terjadi. Nah, Perang Sampit ini merupakan salah satu sebenarnya rangkaian kerusuhan yang terjadi, tapi Perang Sampit ini merupakan yang kayak semacam puncaknya gitu loh. Perang Sampit ini terjadi pada tanggal 18 Februari 2001. Perang Sampit ini merupakan perang yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah, dan meluas sampai dengan kota Palangkaraya. Perang ini itu khususnya melibatkan dua etnis atau dua suku, yaitu suku Madura dan suku Dayak. Kenapa perang ini merupakan salah satu perang yang bisa diingat banget sama orang Indonesia gitu ya? Karena perang ini merupakan salah satu perang yang menunjukkan kekuatan fisik dari kedua belah pihak, tapi ada unsur mistisnya. Sehingga saat ini salah satu suku, yaitu suku Dayak, dikenal sebagai sebuah suku yang memiliki kekuatan magis paling tinggi. Sebenarnya Perang Sampit ini merupakan salah satu rangkaian yang tadi gue bilang ya. Jadi bukan merupakan tiba-tiba Perang Sampit gitu, enggak. Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu sempat ada kayak semacam perang-perang tapi kecil dan kerusuhan tapi kecil gitu antara kedua suku ini. Jadi suku ini tuh merupakan suku yang saling bisa dibilang musuhan lah gitu ya pada tahun waktu itu, pada tahun 2001 sekian dan 90-an gitu. Dan sebenarnya kerusuhan sebelum Sampit ini juga merupakan kerusuhan yang lumayan gede bisa dibilang, karena korbannya itu sekitar 600-an orang, karena diikuti dengan kasus-kasus kecil lainnya di belakangnya yang menyebabkan kerusuhan itu. Jadi awal mulanya gini, Belanda pada waktu itu menerapkan sistem transmigrasi. Jadi dia memperkenalkan sistem transmigrasi ke Indonesia agar di Indonesia itu penduduk itu nyebar, gak cuman di salah satu tempat aja, dan terutama di Kalimantan, agar orang-orang itu ada yang mau minat ke Kalimantan untuk memenuhi pulau Kalimantan. Jadi pulau-pulau lainnya kayak Pulau Jawa gitu nggak terlalu padat lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, pada waktu itu tuh banyak banget orang Madura yang ditransmigrasikan dari Madura ke Kalimantan Tengah. Seiring waktu berjalan, akhirnya sekitar Kalimantan Tengah itu 21% diisi oleh orang-orang dari suku Madura. Dari keturunan lagi sampai dengan banyak banget, sehingga 21%-nya itu gak cuman orang Kalimantan aja, tapi ada orang Madura. Dan orang-orang suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah ini, itu tepatnya ya, itu nggak ngerasa offended atau nggak ngerasa kayak tersaingi itu, enggak, karena mereka menganggap kalau misalnya emang udah program pemerintah kayak gitu, dan asalkan mereka tetap menuruti norma-norma, nilai-nilai yang ada di masyarakat, gak ada masalah, nggak jadi masalah. Karena juga banyak suku-suku lain yang emang di situ kayak Jawa, Sunda, ada beberapa orang yang pindah ke situ ditransmigrasiin juga. Selama mereka tidak melakukan hal yang melanggar nilai, gak ada masalah kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh kan yang tadi gue bilang banyak konflik antara Madura dan Dayak, tapi semuanya itu biasanya diselesaikan secara kekeluargaan, karena itu konflik-konflik bisa dibilang konflik kecil gitu ya. Tapi konflik-konflik kecil itulah yang akhirnya numpuk. Dan ada unsur persaingan ekonomi juga, misalnya kayak daerah industri perkayuan, terus habis gitu pertanian, penambangan itu katanya banyak dikuasai oleh etnis Madura. Ditambah lagi itu banyak kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh orang Madura terhadap orang Dayak, itu nggak diselesaikan dengan prosedur yang benar dari kepolisian. Nah, puncaknya itu sebenarnya ada di tanggal 18 Februari 2001 ketika warga Dayak di kota Sampit itu menyerang rumah dari seseorang bersuku Madura yang bernama Matayo, yang terjadi di jam 1 pagi, dan akibatnya 4 orang meninggal dan 1 luka-luka. Nah, dengan adanya kasus ini, orang Madura itu bangkit nih, membalas mendatangi salah satu rumah orang suku Dayak yang dikatakan katanya menyembunyikan salah satu orang yang mengeroyok rumahnya itu. Jadi datengin rumahnya, yaitu seorang warga yang bernama Timil, didatengin jam 8 pagi, yang dikatakan menyembunyikan ini, itu lalu si Timil ini ditangkap dan
kurang puas, akhirnya rumahnya si Timil ini dibakar dan menewaskan 3 penghuni rumahnya itu. Nah, setelah diserang, orang Dayak makin marah lagi dong. Tapi tanggal 18 sampai 19 ini Dayak belum gerak nih. 18 sampai 19 itu orang Madura masih berkumpul, terus bahkan mensweeping rumah-rumah orang yang bersuku Dayak di daerah situ, di daerah Sampit. Tanggal 20-nya nih baru orang Dayak pada muncul. Sejumlah orang-orang dari suku Dayak, bahkan dari perkampungan, dari pegunungan, semuanya turun ke daerah Sampit. Bahkan ada yang dari Malaysia itu turun ke daerah Sampit juga, yang bersuku Dayak ya. Itu mereka bekerja sama nyatuin kekuatan, karena mereka mendengar juga katanya, selain kasus ini, itu mendengar juga katanya orang Madura ini hendak menjadikan Kalimantan sebagai Sampang kedua. Sampang itu sebuah daerah gitulah di daerah Madura. Nah, disinilah baru kelihatan nih kekuatan dari suku Dayak yang akan mereka tunjukkan. Sebenarnya kekuatan dari suku Dayak ini mereka akan tunjukkan ketika keadaan tuh terhimpit. Ketika mereka merasa terhimpit dan dirasa perlu untuk membela kawannya, mereka akan mengeluarkan kekuatan mereka. Aslinya ini sebenarnya suku Dayak ini ramah ya tentu, karena mereka mau menerima gitu ya orang Madura datang ke daerah mereka untuk bertempat tinggal, kayak transmigrasinya gitu. Dan mereka sebenarnya pemalu dan akhirnya pemaaf sebenarnya. Sampai saat mereka terhimpit oleh banyaknya orang Madura yang masuk ke Kalimantan, mereka tuh perlahan mundur gitu loh ke perhutanan. Jadi banyak orang suku Dayak tuh yang tinggal di hutan kayak gitu kan. Kalau kalian tahu, suku Dayak kan banyak yang tinggal di hutan kayak gitu. Itu karena mereka sebagian itu karena terdorong juga sebenarnya. Suku Dayak ini datangnya pelan-pelan nih. Mereka yang dari hutan datang ke tempat-tempat sempit, tempat-tempat gelap gitu di daerah Sampit yang diketahui banyak berkumpul orang Madura. Mereka kayak satu-satu menumbangkan orang-orang Madura yang ada di pelosok-pelosok gitu. Jadi satu-satu orang Madura tuh tumbang di situ. Dan setelah itu besokannya nggak tambah sepi, tapi makin banyak kan gelombang orang datang. Gelombang masyarakat Dayak yang semakin datang ke Sampit ini. Dan katanya mereka yang datang itu juga telah dibekali kekuatan oleh kayak tetuanya mereka gitu, untuk memiliki kekuatan. Dan katanya ketika mereka melakukan ilmunya itu, mereka itu banyak yang dalam keadaan alam bawah sadar gitu loh. Jadi tidak terlalu sadar gitu. Dan mereka dibekali kekuatan, mereka katanya bisa mencium aroma dari seseorang. Jadi mereka bisa membedakan antara suku Madura dan suku lainnya. Katanya kalau suku Madura itu katanya dibilang berbau sapi. Sampai akhirnya kan yang muncul nih dari Kalimantan Barat, Utara, semuanya kumpul daerah situ. Dan kecuali Pangkalan Bun, karena Pangkalan Bun itu katanya hampir gak ada orang Maduranya sama sekali. Jadinya aman. Akibat dari kejadian ini tuh katanya sampai banyak orang Madura yang sampai mereka menyembunyikan diri ke hutan-hutan karena mereka takut akan diserang suku Dayak yang di daerah situ kan, karena pusatnya kan terkonsentrasinya di situ. Dan mereka banyak yang membawa makanannya sedikit kan, pasti persediaan makanan sedikit, mereka belum prepare untuk mereka gimana caranya survive di alam, dan akhirnya harus meninggal di hutan. Sebenarnya masyarakat Madura juga melawan gitu ya, tapi perlawanannya itu nggak sebanding karena mereka orang Dayak ini selain memiliki kekuatan fisik, mereka juga dibekali dengan kekuatan magis. Dan masyarakat suku Dayak ini juga memiliki keterampilan dalam menggunakan mandau, itu salah satu senjata khas orang Dayak, dan menggunakan sumpit untuk membunuh. Akibat kejadian ini tuh banyak banget korbannya ya, dan mereka tuh banyak yang kepalanya dipenggal, karena ciri khasnya itu pasti mereka akan memenggal kepalanya dan ditaruh kepalanya itu di ujung tombak, diseret sepanjang jalan dengan darah-darah yang masih mengalir. Dan kalau kalian mau lihat foto-fotonya itu gak gue bakal sampilin di sini, tapi kalian bisa cari di source di Google, itu banyak banget dan sangat mengerikan banget tentunya. Jadi banyak yang kayak pakai motor diseret. Terus katanya sungai itu sampai berwarna merah dan air pump sampai berwarna merah karena terpengaruh sama darah-darah yang ada di pinggir jalan gitu. Dan katanya kepala juga bergelimpangan di pinggir jalan gitu. Kalian gampang banget nemuin kepala. Dan totalnya itu katanya sampai sekitar 600 sampai ribuan kepala.
di jalanan. Tentunya polisi nggak berdaya karena banyak juga polisi yang keturunan Madura dan mereka takut akan dibunuh juga, dan akhirnya mereka kabur, lari, dan nggak sempat ngelaksanain tugasnya untuk nangkepin masyarakat Dayak. Dan semua kegiatan kota itu lumpuh pada saat itu ya, karena sekolahan, perkantoran, semuanya nggak bisa dijalankan dengan baik karena masih ada timbul ketakutan akan terjadi hal tersebut ya, sampai akhirnya lumpuh. Dan tapi masyarakat Dayak ini ya, asal kalian tahu, mereka tuh nyerang yang mereka anggap membahayakan suku Dayak. Jadi nggak semua orang diserang juga gitu maksudnya. Yang dianggap menyerang dan suku-suku lain yang selain Madura tuh nggak diganggu sama sekali. Dan suku-suku Madura yang berlindung di rumah ibadat kayak gitu, mereka nggak ngancurin rumah ibadatnya habis gitu kayak nyerang gitu, nggak, tapi didiemin aja kayak gitu. Tapi suku-suku Madura yang melawan yang di jalanan kayak gitu itu langsung dibabat abis. Nah, udah kan tuh jadi kayak 1 hari penuh pembantaian gitu. Dan malam juga mati lampu, itu kan suasana makin mencekam kayak gitu kan. Dan di situ ada kabar bahwa panglima besar dari suku Dayak ini ikut turun dalam peperangan. Dan kalau misalnya suku Dayak ini telah menurunkan panglimanya yang namanya itu Panglima Burung dan Panglima Kumbang, dia memiliki kemampuan magis yang luar biasa. Luar biasa gimana? Dia bisa membunuh tanpa melihat. Masih simpang siur sebenarnya, bagaimana sih sosok dari si Panglima ini? Karena ada yang bilang Panglima ini merupakan salah satu orang tua yang udah umurnya ratusan tahun, yang biasanya tinggal di dalam hutan-hutan Kalimantan untuk bertapa. Tapi ada juga bilang katanya si Panglima ini merupakan sosok gaib yang gak bisa dilihat gitu aja dengan kasat mata, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan sama sifatnya katanya si Panglima ini sama sifatnya kayak masyarakat Dayak lainnya, pemalu, baik, tapi sekiranya dia diganggu itu dia bakal mengeluarkan kekuatannya dan bakal sadis banget. Dan Panglima Burung ini gak sembarangan bisa dipanggil ya, katanya dia hanya ada kasus-kasus penting yang penting banget baru mereka dipanggil. Dan katanya memanggilnya ini dengan cara ritual mangkok merah. Jadi ritualnya ini dilakukan dengan cara mengumpulkan di satu mangkok merah gitu isi barang-barang yang dianggap berfilosofi terhadap masyarakat Dayak. Misalnya kayak bulu ayam, daun rumbia, dan lain-lain dimasukkan ke dalam mangkok. Dan setelah ritual dilakukan gak bisa dimundurin gitu, gak bisa lu kayak tiba-tiba gak jadi gitu, tapi tetap dilaksanakan. Dan sampai dia datang dia bakal membantu, karena sekalinya datang efeknya itu bakal dahsyat banget. Dan katanya setelah Panglima Burung ini turun gitu ya, mereka membantu, si Panglimanya ini membantu dengan cara katanya mandau-mandau itu pada terbang-terbangan di langit gitu, nyari sendiri orang Madura. Jadi kayak semacam, kalau bisa dibilang kayak film-film zaman sekarang yang bisa ada sensornya gitu loh, dia bisa nyari musuhnya gitu. Jadi mandaunya ini bisa terbang nyari leher-leher orang Madura untuk dipenggal. Ya itu makanya tadi dibilang membunuh tanpa melihat. Dan katanya banyak banget saksinya yang melihat mandau-mandau itu berterbangan pada saat kejadian ini berlangsung. Dan katanya orang-orang Madura yang diserang ini rumahnya harus dibakar, dan karena katanya orang Dayak bilang kalau misalnya mereka rumahnya nggak dibakar, nanti mereka akan kembali lagi. Dan gimana akhirnya? Akhirnya ini pada tanggal 23 Februari itu udah lumayan keadaan aman, terkendali gitu ya. Tapi air-air di PAM itu masih merah, bercampur merah pengaruh darah ini bisa dibilang. Dan suku Dayak mulai kembali ke hutan, mulai pulang ke kampungnya masing-masing karena dianggap tugas mereka udah beres. Dan gue waktu itu pernah baca juga di Twitter, gue lupa deh akunnya apa, dan katanya ada yang sampai pas rumahnya dibakar nih, jadi rumah orang Madura ini dibakar, sebelahnya itu ada rumah orang dari suku lain. Itu api yang membakar rumah. Kan biasanya kalau bakar rumah itu orang takut merembet ya ke rumah lainnya, tapi apinya itu seakan-akan gak mau lari ke rumah lainnya, cuman ke rumah orang ini doang yang jadi sasaran. Jadi apinya tuh kayak fokus di situ, gak merembet kemana-mana. Tapi tenang aja, sekarang itu udah dibikin bahkan tugu perdamaian antara orang suku Madura dan suku Dayak. Dan sekarang katanya banyak juga orang Madura yang mulai memasuki daerah Sampit ini, Kalimantan Tengah ini, dan membantu juga kemajuan dari kota Sampit ini yang sekarang sangat maju dan perekonomiannya semakin berjalan dengan baik.
Bahkan tugu-tugunya ini juga menjadi objek wisata gitu dan peringatan akan perdamaian antara kedua belah suku ini. Oke guys, segitu aja dari gue tentang perang sampit ini. Kalau misalnya kalian punya info lain atau mungkin gue ada kesalahan ngomong atau apa, bisa dikoreksi di kolom komentar. Kalau kalian suka bisa like, subscribe, dan komen di bawah. See you guys in the next video. Bye!